Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi. Saya guru kimia di SMA Multazam IPS Kota Semarang. Di sini saya akan melakukan praktik pengalaman lapangan siklus pertama dengan materi laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya membuat doa terlebih dahulu. Bagi nanti silakan. Sebelum kita memulai praktikum pada pagi hari ini, berdoa online. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita angkat dulu ya. Amelia Hanifah. Hadir. Anggun. Hadir. Auliananda. Hadir. Elianto. Hadir. Kinanti. Hadir. Linda Rahma. Hadir. Marta. Hadir. Meisha. Hadir. Nabila Yasmin. Hadir. Najma. Hadir. Nisrina. Hadir. Reva. Hadir. Ririt. Hadir. Riana. Hadir. Salsabila Amel. Hadir. Salsabila Sofi. Hadir. Salwa Arida. Hadir. Salwa Zerlinda. Ya, ada ya. Siska. Enggak ada. Tasya. Hadir. Kalia. Hadir. Zara Habibah. Hadir. Ya, hadir semua ya hari ini ya. Hadir. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita review dulu materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Nasma. Materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep laju reaksi dan teori pembukaan. Ya, benar sekali. Nah, yang dimaksud dengan laju reaksi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Zara. Laju reaksi adalah cepat atau lambatnya suatu reaksi. Ya, benar sekali. Jadi yang dimaksud dengan laju reaksi adalah cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Kemudian terkait dengan teori tumbukan dibagi menjadi berapa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Teori tumbukan efektif dan tidak efektif. Ya, jadi dibagi jadi dua ya. Tumbukan yang efektif dan tumbukan yang tidak Efektif. Tumbukan yang efektif itu tumbukan yang seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Linda. Tumbukan efektif itu yang bisa menimbulkan reaksi. Ya, benar sekali. Kalau tumbukan tidak efektif, Tumbukan yang tidak efektif itu yang tidak bisa menimbulkan reaksi. ya, benar sekali ya. Jadi kalau tumbukan yang efektif itu bisa menghasilkan produk atau bisa reaksi, tapi kalau tumbukan tidak efektif, dia tidak bisa menghasilkan produk atau reaksi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi nanti di sini kalian akan melakukan 4 praktikum. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan yang ketiga adalah menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelumnya Bintan akan menayangkan ini dulu, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar apa? Reaksi perkaratan besi itu reaksi yang lambat atau reaksi yang cepat? Lambat. Kalau reaksi fermentasi tape? Lambat. Kalau yang kembang api? Cepat. Kemudian proses pembakaran? Cepat. Ada ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, ini ada video terkait dengan reaksi kimia yang ada di kehidupan sehari-hari. Silakan dilihat dulu.
ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berlangsung lambat dan ada yang berlangsung cepat. Kira-kira mengapa ya demikian ya? Kira-kira kenapa kok reaksi itu bisa berjalan cepat, bisa berjalan lambat? Karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil reaksi. Nah, hari ini kalian akan melakukan praktikum terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil reaksi. Untuk alat dan bahannya sudah kalian siapkan semua ya? Sudah, silakan bisa dimulai praktikumnya dan silakan kalian diskusikan untuk mengisi data pengamatan dan lembar diskusi yang sudah dilakukan. Mulai dari sekarang ya? Iya. Untuk kelompoknya seperti ini. Silakan bisa dimulai.
dipotong-potong dengan waktu 2 menit lebih 2 detik. Pada botol ketiga diisi dengan tablet effervescent yang masih utuh dengan waktu 2 menit lebih 38 detik. Pada 3 botol tersebut, waktu yang lebih cepat adalah pada botol pertama karena semakin luas penggunaan satu reaksi akan semakin besar. Kemudian selanjutnya yang praktikum kedua, Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. ya, jadi coba kalian jelaskan tadi pengaruh suhu dengan laju reaksi. Tadi praktikumnya secara garis besar seperti apa? Jadi saya apa yang Ada 2 botol. Botol pertama itu diisi dengan air dingin dan botol kedua diisi dengan air panas. Yang botol air dingin itu dengan waktu 2 menit lebih 30 detik dan botol yang diisi air panas 1 menit 30 detik. Berarti lebih cepat yang mana itu? Yang panas. Yang praktikum ketiga mengalami konsentrasi terhadap laju reaksi. Botol pertama, massa soda kue setengah sendok dengan waktu 33 detik. Botol kedua, dengan massa soda kue 1 sendok dengan waktu 37 detik. Dan botol ketiga, massa soda kue 1,5 sendok dengan waktu 40 detik. Yang paling cepat berarti botol pertama dengan massa soda kue 1,5 sendok. Yang paling cepat yang setengah sendok. Berarti yang botol kedua berapa sendok? 1 sendok. Sendok. Yang ketiga 1,5 sendok. Nah, yang paling cepat yang setengah ya. Nanti mungkin kelompok lain bisa menanggapi. Mungkin ada perbedaan dari data yang sudah dilakukan. Nanti silakan bisa menanggapi kelompok itu. Selanjutnya Ilmuwan katalis terhadap laju reaksi. Botol 1, cairan cuka dengan alfa 100 4 menit 41 detik. Botol 2, cairan putih dengan alfa 100 2 menit 15 detik. Dan botol ketiga, cairan cuka dicampur pemutih dengan alfa 100 10 detik. yang paling cepat yang mana? Cuka dengan Kita dengan ada lagi yang mau dimasukkan? Silakan kalian mempersilakan barangkali ada yang mau menanggapi. yang mau bertanya. Silakan kelompok lain yang mau menanggapi atau mungkin ada perbedaan data. Kok punya saya yang lebih cepat justru malah yang seperti ini, Bu, silakan. Tadi kan yang kelompok 3 menurut percobaan yang kelompok 3 tadi yang soda kuenya paling sedikit justru paling cepat. Nah, coba kalian lihat di data kalian masing-masing. Apakah sama? Sama? Kelompok 1 sama? Sama semua? Sama. Kelompok 1 enggak? Sama? Kelompoknya Linda? Ya, ada saya itu satu. Silakan Linda. Ini yang punya kelompok saya. Ini botol kedua isinya kan 1 sendok soda kue. Ya. Ini waktunya 1 menit 15. Ya, kemudian yang botol kedua? Ini botol kedua yang botol pertama itu kan setengah sendok itu 1 menit lebih 20 detik. Terus yang botol ketiga itu 1,5 sendok itu 1 menit. Yang paling cepat yang mana? Yang 1,5. 1,5 sendok. Itu Pak yang paling banyak soda kuenya dari ya. Nah, jadi ini Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. beri tepuk tangan buat kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya ini Nanda Linda. Saya sama Linda. Saya Romaria. Terus saya pernah pertama uji tabel Evertonnya itu berupa padat. Waktunya 56 detik. Untuk botol kedua uji tabel
tablet agar fashionnya halus, waktunya 39 detik. Yang paling cepat yang mana Mbak Ul? Yang paling cepat itu yang dari situ. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Botol pertama, airnya itu panas, waktunya 24 detik. Botol kedua, air dingin, waktunya 53 detik. Yang paling cepat. Yang paling cepat yang panas. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Untuk yang ketiga, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Untuk botol pertama, masak soda kue setengah sendok dengan waktu 1 menit 25 detik. Untuk botol kedua, masak soda kue 1 sendok dengan waktu 1 menit 15 detik. Untuk botol ketiga, masak soda kue 1,5 sendok dengan waktu 1 menit 5 detik. Yang paling cepat. Yang paling cepat, botol ketiga dengan masak soda kue 1,5. Selanjutnya. Untuk pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Botol 1, cara yang digunakan itu juga waktunya 18 detik, 18 menit. Untuk botol kedua, pemutih, waktunya 1 menit 30 detik. Untuk botol ketiga, campuran pemutih dan juga dengan waktu 5 detik. Sudah yang terakhir ya. Nah, coba bertanya, kenapa kok yang suhu itu yang panas yang lebih cepat reaksinya? Kenapa? Karena suhu tinggi itu dapat meningkatkan energi kinetik reaktor, sehingga laju reaksinya itu dapat berjalan lagi. Jadi kalau suhunya itu lebih tinggi, maka akan meningkatkan energi apa? Ya, energi kinetik. Jadi energi kinetiknya akan naik. Ketika energi kinetik naik, maka partikel-partikelnya akan lebih sering bertumbukan dan menghasilkan reaksi, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Terima kasih. Kelompok 1 silakan. Terima kasih semuanya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Satu lagi ya, presentatornya ya. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Sofia Sofia. Perkenalkan, nama saya Amin. Perkenalkan, nama saya Zari juga. Perkenalkan, nama saya Nazri Yasmin. Berdirinya kami di sini, kita akan melaporkan hasil pengamatan. Data pengamatan praktikum sederhana. A. Pengaruh proses permukaan terhadap laju reaksi. Dengan botol pertama, wujud tablet effervescennya utuh dengan waktu 50 detik, 88 menit. Botol kedua, dengan wujud tablet effervescen dibagi menjadi 2 dengan waktu 48 detik, 88. Dengan botol ketiga, wujud tablet effervescen yang halus ditumbuk halus dengan waktu 20 detik, 31. Dia pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang paling cepat yang halus, Bu. Karena permukaannya semakin luas akan menyebabkan terjadinya tumbukan sehingga laju reaksinya semakin besar. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Botol pertama dengan isi air panas dengan waktu 40 detik, 63. Botol kedua dengan isi air dingin dengan waktu 1 menit 36 detik, 87. Lebih cepat yang air panas karena ketika suhu reaksi dinaikkan maka akan meningkatkan energi kinetik reaktan yang saling berhubungan sehingga akan didapatkan produk yang semakin besar dan laju reaksinya juga semakin besar. Yang ketiga, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dengan botol pertama, botolnya warna ungu, masa soda kuenya setengah sendok dengan waktu 14 detik, 38. Botol kedua dengan warna hijau, masa soda kue 1 sendok makan, waktunya 29 detik, 51. Botol ketiga dengan garam warna pink, masa soda kuenya 1,5 sendok makan, waktunya 40 detik, 14. Paling cepatnya yang botol pertama dengan masa soda kuenya paling sedikit setengah sendok. Gimana hubungan secara teoritis apakah seperti itu? Tidak, karena secara teoritis semakin banyak konsentrasi maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Terus kenapa kok kelompok kalian yang paling cepat justru yang paling sedikit?
Dengan botol pertama, cairan yang digunakan luka, waktunya 3 menit 34 detik, 82. Botol kedua, cairan yang digunakan Baeklin dengan waktu 2 menit 0,5 detik, 63. Dengan botol ketiga, cairan yang digunakan Suka ditambah Baeklin dengan waktu 35 detik, 38. Yang paling cepat dari botol ketiga, cairan yang digunakan Suka dan Baeklin karena katalis berpengaruh mempercepat laju reaksi dengan membantu pembentukan molekul-molekul kompleks. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2 ini? Tidak ada? Kalau tidak, silakan saya tutup kelasnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 ada kendala? Tidak ada ya? Ada kelompok 2 kendalanya? Tidak ada. Ada kelompok 3? Karena Ibu, Kelompok 3, kelompok 2 kendalanya jalan. jadi waktu dia mulai naik malah kempes. Oh gitu. Kendala nggak? Kendalanya bocor. Enggak. Yang namanya. Tidak kempes ya? Iya. Jadi kita tadi sudah melakukan 4 praktikum sederhana. Yang pertama pengaruh luas permukaan dengan menggunakan tablet effervescent. Yang pertama utuh, kemudian bentuk kasar dan halus. Ternyata yang paling cepat yang mana? Halus. Karena kalau yang halus justru bidang sebelumnya akan lebih besar, sehingga reaksinya akan lebih cepat. Dan yang praktikum kedua pengaruh apa? Pengaruh suhu. Tadi yang lebih cepat yang suhunya panas atau dingin? Kira-kira kenapa seperti itu? Ya, benar. Karena suhu yang tinggi akan meningkatkan energi kinetik reaktan yang saling bertumbukan sehingga akan didapatkan produk yang semakin besar dan laju reaksinya juga semakin besar. Maka energi kinetiknya akan naik sehingga partikelnya akan sering bereaksi sehingga reaksinya akan semakin cepat. Praktikum yang ketiga tadi apa? Konsentrasi. Kelompok 1 tadi semakin banyak massa soda kue maka semakin cepat. Kalau kelompok 3 tadi semakin sedikit massa soda kue ternyata semakin cepat. Nah, kalau secara teoritis gimana ini? Semakin cepat karena konsentrasinya kan semakin besar sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Kalau konsentrasi tinggi atau besar maka partikelnya kan akan lebih banyak sehingga akan lebih sering bertumbukan dan laju reaksinya akan semakin cepat. Untuk yang keempat tadi pengaruh apa? Katalis. Campuran pemutih dan cuka. Kalau yang cuka saja apakah berkarat tadi? Nah, sebenarnya ini nanti akan terjadi perkaranan tapi dalam waktu yang sangat lama kalau cuka saja. Kemudian yang botol kedua tadi apa? Pemutih. Bereaksi dengan menurunkan energi aktivasi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Tadi yang bertindak sebagai katalisator adalah Baeklin-nya. Ketika Baeklin saja kan dia bereaksinya sedikit, tapi kalau Baeklin dimasukkan ke dalam cuka dia akan mempercepat laju reaksinya sehingga semakin cepat. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan angkat tangan. 1. Pengaruh konsentrasi, 2. Pengaruh luas permukaan, 3. Pengaruh suhu, dan 4. Pengaruh katalis. Banyak, maka balonnya akan semakin besar atau lajunya semakin cepat. Faktor apakah yang mempengaruhi? Silakan. Di sini ada 2 pertanyaan. Apa yang saya dapat pada pembelajaran kali ini? Kemudian apa yang belum saya dapat pada pembelajaran kali ini? Nanti silakan kalian bisa klik sticky note yang ada di sini. Kemudian bisa kalian tuliskan, misal saya menjadi lebih paham misalnya ya. Jadi, kalian bisa atur warna-warnanya. Nah, untuk tugasnya silakan kalian
menuliskan laporan ya. Untuk formatnya sudah tertera di petunjuk praktikum. Nah, di situ ada formatnya. Silakan kalian selesaikan laporannya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang order reaksi. Jadi kalian silakan baca-baca dulu buku kalian terkait dengan order reaksi. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih, Bu. Enggak, yang enggak. Ya kan, boleh. Kamu sendiri.